Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Nuroh dari kelas manajemen 20D Universitas Buana Perjuangan Karawang. Di sini saya sebagai moderator sekaligus ketua kelompok 6 mata kuliah perpajakan yang diampu oleh Bapak Enjang Suherman SEMM. Izinkan saya memperkenalkan juga anggota kelompok saya. Ada Adela Salsabila, Anissa Nurlaila Sari, Siti Nuroh, Syahrian Owen, Wawan Ridwan. Di sini saya akan menjabarkan materi mengenai judul pencatatan, pembukuan, dan pemeriksaan. Latar belakang. Secara umum, pembukuan merupakan proses pencatatan yang dilakukan secara teratur, yang digunakan untuk mengumpulkan suatu data atau informasi keuangan seperti harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak yang di akhir akan ditutup dengan penyusunan laporan keuangan yang berupa neraca dan laporan laba rugi pada setiap tahun pajak berakhir. Pencatatan. Pencatatan adalah proses pengumpulan data secara teratur tentang peredaran atau penerimaan bruto dan atau penghasilan bruto sebagai dasar untuk menghitung jumlah pajak yang terutang, termasuk penghasilan yang bukan objek pajak dan atau yang dikenai pajak yang bersifat final. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008 tentang KUP. Syarat penyusunan pencatatan. 1. Penyelenggaraan harus diselenggarakan dengan memperhatikan itikat baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya. Kedua, pencatatan peredaran dan atau penerimaan bruto dan atau hasil penghasilan bruto oleh wajib pajak orang pribadi meliputi seluruh peredaran atau penerimaan penghasilan bruto yang telah diterima secara tunai. Ketiga, pencatatan harus dibuat secara kronologis dan sistematis berdasarkan urutan tanggal diterimanya peredaran dan atau penerimaan bruto dan atau penghasilan bruto. Jenis pencatatan dalam pajak. 1. Pencatatan yang harus diselenggarakan oleh wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan diperbolehkan menghitung penghasilan neto dengan menggunakan norma penghitungan penghasilan neto terdiri dari pencatatan. Kedua, pencatatan yang harus diselenggarakan oleh wajib pajak orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerja bebas meliputi pencatatan. Dokumen yang perlu disiapkan untuk keperluan penyusunan pencatatan meliputi 1. Bukti transaksi, 2. Bukti transaksi antara lain kwitansi, nota penjualan, kas register, bukti transfer, dan bukti perolehan harta. 3. Catatan rekening bank yang diperoleh dari pihak bank. 4. Bukti pencatatan berupa buku catatan atau cetakan komputer. Pembukuan. Berdasarkan Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan KUP Pasal 1 Nomor 29, pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban modal, penghasilan, dan biaya. Tujuan pembukuan bagi perpajakan adalah sebagai sumber pembuktian dari angka-angka yang dilaporkan pada surat pemberitahuan tahunan SPT. Pemerintah memberikan kelonggaran bagi pelaku usaha yang masuk dalam klarifikasi UMKM sesuai dengan Peraturan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018 tentang pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu atau secara lebih jelas pemilik peredaran bruto omset yang tidak melebihi 4,8 M. Selanjutnya, syarat-syarat pembukuan. 1. Diselenggarakan dengan memperhatikan itikat baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya. 2. Diselenggarakan di Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang rupiah, dan disusun dalam bahasa Indonesia atau dalam bahasa asing yang diizinkan oleh Menteri Keuangan. 3. Diselenggarakan dengan prinsip taat asas dan dengan stelsel akrual atau stelsel kas. 4. Pembukuan dengan menggunakan bahasa asing dan mata uang selain rupiah dapat diselenggarakan oleh WP setelah mendapat izin Menteri Keuangan. 5. Pembukuan sekurang-kurangnya terdiri atas catatan mengenai harta, kewajiban modal, penghasilan dan biaya, serta penjualan dan pembelian sehingga dapat dihitung besarnya pajak yang terutang. Selanjutnya juga di sini ada
Pemberian kelonggaran jangka waktu tersebut sebagai berikut. 1. Wajib pajak orang pribadi selama 7 tahun. 2. Wajib pajak koperasi, CV, dan firma selama 4 tahun. 3. Wajib pajak perseroan terbatas PT selama 3 tahun. Sistem perpajakan di Indonesia menerapkan sistem yaitu wajib pajak diberi kepercayaan penuh untuk menghitung, menyetor, melaporkan sendiri kewajiban perpajakan ini. Dan sistem ini akan berjalan jika wajib pajak memiliki pengetahuan perpajakan yang baik dan benar, dan kepatuhan yang tinggi dalam pemenuhan kewajiban. Secara alur, pemeriksaan pajak adalah serangkaian kegiatan menghimpun serta mengolah data, keterangan, dan bukti yang dilakukan secara objektif serta profesional berdasarkan standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan. Tujuan dilakukannya pemeriksaan adalah untuk pengujian kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan wajib pajak dan atau tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undang perpajakan. Adapun pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan diatur dalam Pasal 4 Ayat 1 PMK 184/2015. Pemeriksaan dilakukan jika memenuhi kriteria sebagai wajib pajak yang telah diberikan pengambilan pendahuluan kelebihan pembayaran pajak, wajib pajak menyampaikan SPT yang menyatakan rugi, wajib pajak melakukan perubahan tahun buku atau metode pembukuan, atau karena dilakukannya penilaian kembali aktinya tetap. Wajib pajak menyampaikan SPT yang terpilih untuk dilakukannya pemeriksaan berdasarkan analisis resiko. Kesimpulan, pencatatan kegiatan pengumpulan data secara teratur tentang penerimaan bruto sebagai dasar perhitungan pajak terutang. Sedangkan pembukuan merupakan proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data informasi keuangan dalam periode tahun pajak tersebut. Adapun tujuan pencatatan, pembukuan, dan pemeriksaan pajak adalah untuk memberi kemudahan dalam pengisian SPT, penghitungan penghasilan kena pajak, penghitungan PPN dan PPNBM, dan mengetahui posisi keuangan dan hasil kegiatan usaha. Sekian penjabaran materi dari kelompok 6. Kiranya masih ada kekurangan dalam isi dari penjabaran materi kelompok kami, mohon dimaafkan. Terima kasih banyak untuk Pak Enjang Suherman SEMM untuk waktu yang telah diberikan kepada kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.